puasanya itu gak batal, tapi dosa dan menghilangkan pahala puasa karena mendekati perbuatan maksiat. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku lagi sendirian, ini bakal ngebahas yang penting untuk anak remaja zaman sekarang. Oke, kali ini kita bakal ngebahas hukum berpacaran saat bulan Ramadan. Oke, sebenarnya itu berpacaran saat bulan Ramadan itu bukan berarti membatalkan puasa. Dalam hukum fikih ya, selama tidak berhubungan intim. Jadi kalau enggak berhubungan intim, puasanya itu enggak batal. Tapi dosa dan menghilangkan pahala puasa karena mendekati perbuatan maksiat. Jadi kita tuh sebenarnya tuh cuma kayak mungkin pahala kita selama berpuasa yang seharusnya 100% ya, itu jadi 50% karena dari maksiat tadi. Berarti bukan langsung kayak mungkin kita melihat teman kita berpacaran. Nah, kita malah bilang kayak, "Ih, batalin aja puasa kamu, batalin aja. Ngapain kamu puasa tapi pacaran, batalin aja." Bukan seperti itu ya, teman-teman. Sebenarnya itu kita tetap bisa puasa dan juga sah puasanya, tetapi pahala kita berkurang atau bisa terhilang. Jadi kita cuma menahan lapar dan haus. Jadi untuk teman-teman yang masih sering kayak mojokin temennya kayak berpacaran itu harus ngebatalin puasa itu enggak ya. Ya memang enggak boleh dalam Islam, tapi bukan berarti langsung disuruh kayak minum gitu. Takutnya nanti malah kebawa beneran jadi batal beneran ya kan. Oke. Islam melarang berduaan, khawalat, dan kontak fisik dengan lawan jenis non-muhrim, terutama di bulan Ramadan karena dapat merusak esensi puasa. Maksudnya itu kayak mungkin kan kita berbuat maksiat. Nah, di hari-hari biasa saja itu sudah tidak boleh ya kan? Apalagi kalau di bulan puasa, bulan yang bisa dibilang bulan suci ya. Oke, berikut adalah poin penting hukum berpacaran saat berpuasa. Pahala puasa hilang. Meskipun tidak batal secara fisik, pacaran seperti chatting, mesra, berduaan, gandengan beresiko membuat puasa sia-sia, hanya menahan lapar dan dahaga. Nah, seperti yang awal tadi aku bilang ya guys, itu sebenarnya itu kita tuh nggak harus ngebatalin, tapi kita cuma nahan haus dan juga dahaga. Oke, larangan mendekati zina. Islam melarang keras aktivitas yang mendekati zina, terutama di bulan suci yang dapat meningkatkan nilai dosa. Nah, jadi kita di saat pacaran di hari biasa yang enggak bulan Ramadan itu misal kita tuh 50% dosanya. Nah, di bulan Ramadan kita bisa tambah meningkat dosanya. Nah, jadi 100%. Nah, itu maksudnya guys. Jadi sebenarnya tuh kadang malah banyak ya yang kayak pacaran nih di hari biasa mau mendekati lebaran mau mendekati Ramadan itu putus dulu. Nah, itu kayak Allah tahu maksudmu gitu kan, nggak mungkin putus nggak chattingan, pasti pasti chattingan, maaf ya. Oke, nah itu sama aja, walaupun kalian itu nggak berpacaran tapi kalian masih chattingan, ketemuan, itu juga tetap termasuk dosa ya. Bukan berarti walaupun kalian nggak punya status pacaran terus dianggapnya itu bukan dosa. Jadi gitu. Batal jika puasa menjadi batal jika pacaran menyebabkan keluarnya mani atau hubungan intim. Nah, itu bisa diarahkan ke yang suami istri. Nah, walaupun sudah suami istri itu pun harus tetap ngejaga kayak hubungan badan. Nah, gitu. Jadi walaupun udah sah ya, itu masih tetap harus ngejaga diri. Oke, solusinya gimana sih caranya biar kita tuh bisa terhindar dari maksiat berpacaran? Sebaiknya menghindari pacaran dan mengisi waktu dengan ibadah yang meningkatkan kualitas puasa. Jadi kita itu kalau bisa di bulan puasa itu kita harus tambah meningkatkan pahala-pahala yang baik lah maksudnya.
Terus habis itu mungkin kayak ngaji, terus sholat sunnah itu kayak dilakuin, terus berbuat hal baik, mungkin sedekah atau apa gitu. Bukan malah tambah maksiat, kayak apa itu namanya, kayak anak zaman sekarang itu kayak jojing ya. Itu kayak astagfirullah banget sih, apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi untuk teman-teman bisa dipikir secara matang-matang lagi untuk berbuat maksiat apalagi di bulan Ramadan. Dianjurkan untuk menjaga pandangan dan perilaku untuk menjaga kesucian puasa. Walaupun kita hanya memandang, itu pun termasuk, guys. Maka dari itu kita juga harus berhati-hati dalam memandang. Ya. Oke, sekian itu tadi dari saya. Mungkin bisa menjadi inspirasi untuk kalian dan juga bisa menjadi kalian jauh dari maksiat. Bismillah aja ya, semoga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.